Demi timnas Indonesia, Sintayong tolak tawaran dari negara lain. Saya tidak tertarik. Pelatih timnas Indonesia, Sintayong menegaskan bahwa ia menolak tawaran dari negara lain dan akan tetap fokus melatih skuad Garuda. Meskipun muncul isu bahwa Sintayong telah menerima tawaran lain, Sintayong menegaskan bahwa ia telah menandatangani perpanjangan kontrak dengan PSSI pada akhir tahun 2023. Masa depan Sintayong menjadi isu panas setelah perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 berakhir. Sebab kontrak pria asal Korea Selatan itu sebagai pelatih timnas Indonesia bakal berakhir pada Juni 2024. Sintayong dianggap layak mendapat kontrak baru sebab bukan hanya membawa lolos pelatih 53 tahun itu, juga mencapai target Piala Asia 2023. Dia membawa skuad Garuda lolos hingga babak 16 besar. Saya tidak pernah menerima tawaran dari negara lain, meskipun tawaran tersebut datang. Saya sudah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Indonesia pada akhir tahun 2023, sehingga saya belum mempertimbangkan untuk pindah ke tim lain. Di Piala Asia 2023, saya juga menerima tawaran, tapi saya tidak tertarik sama sekali, ujar Sintayong seperti dikutip dari Detail 247 Senin, 5 Februari 2024. Pelatih berusia 53 tahun itu membantah rumor tentang kesiapannya membayar denda kontrak PSSI untuk melatih negara lain. Ia menyatakan bahwa selama menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk perkembangan sepak bola Indonesia. Ada rumor bahwa saya bisa membayar kompensasi kontrak, tetapi saya tidak pernah memikirkan hal itu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin selama menjabat sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Saat ini saya secara rutin bertemu dengan Erick Thohir untuk membahas perkembangan sepak bola Indonesia, jelas Sintayong. Ia menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat sama sekali menjadi pelatih kepala negara lain dan berharap tidak ada kesalahpahaman. Saat ini Sintayong memiliki kontrak dengan PSSI hingga Juni 2024 dan diberikan sejumlah target, termasuk membawa timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024 dan timnas Indonesia ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika berhasil mencapai target tersebut, kontraknya bisa diperpanjang hingga 2027. Breaking news, muncul petisi agar PSSI perpanjang kontrak Sintayong di timnas Indonesia. Muncul petisi agar PSSI memperpanjang kontrak Sintayong di timnas Indonesia. Petisi ini dimunculkan komunitas Indonesia Pride, komunitas fanbase timnas Indonesia di Instagram dan Twitter. Petisi ini muncul karena pecinta sepak bola tanah air di media sosial khawatir performa timnas Indonesia yang sedang menuju ke arah positif justru menurun karena pergantian pelatih. Sekadar diketahui, Sintayong baru saja meloloskan timnas Indonesia ke 16 besar Piala Asia 2023. Apa yang dicetak Sintayong belum pernah dicapai pelatih timnas Indonesia sebelumnya. Namun ketika pecinta sepak bola nasional meminta kontrak Sintayong yang berakhir 30 Juni 2024 diperpanjang, Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak langsung mengiyakannya. Mantan Presiden Inter Milan itu mengatakan kontrak Sintayong diperpanjang jika pelatih 53 tahun itu mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Menurut Erick Thohir, hal itu sesuai kesepakatan yang telah dibuatnya dengan Sintayong. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Kesepakatan saya dan Sintayong yang kontraknya habis hingga Juni ada dua parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjang untuk 2027, kata Erick Thohir mengutip dari laman resmi PSSI.
Hanya saja pecinta sepak bola Indonesia di media sosial tidak puas dengan pernyataan Erick Thohir. Mereka tak mau Sintayong gagal mendapatkan perpanjangan kontrak hanya karena gagal di Piala Asia U23 2024. Sebab Piala Asia U23 2024 tak masuk ke dalam agenda FIFA sehingga tak ada jaminan pemain-pemain abroad seperti Justin Hubner, Marcelino Ferdinand hingga Ever Jenner dapat ambil bagian di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Petisi ini dibuat karena mayoritas pendukung timnas Indonesia di media sosial mendukung perpanjangan kontrak Sintayong sesegera mungkin dan adanya rekam jejak terhadap kebiasaan PSSI untuk mengganti pelatih saat proses timnas sedang sangat baik seperti era Luis Milla adalah hal yang sangat mencemaskan kami sebagai supporter timnas. Tulis akun Instagram @football.indonesia. Perihal perjanjian target antara Ketua PSSI dan Sintayong untuk lolos ke 8 besar Piala Asia U23 tidak bisa dijadikan acuan nasib Sintayong karena event ini tidak masuk dalam agenda FIFA. Tidak ada jaminan klub akan melepas pemain abroad karena tidak ada keharusan. Akankah proses timnas Indonesia selama 4 tahun yang sudah baik ini akan dipertaruhkan hanya demi turnamen yang bukan agenda FIFA? Lanjut akun tersebut. Sintayong ungkap 2 penyebab timnas Indonesia sulit cetak gol dan kalah dari Australia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengungkapkan bahwa ada 2 penyebab skuad Garuda mengalami kesulitan mencetak gol hingga kalah dari Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dipaksa mengakui keunggulan Australia seusai dihajar 0-4 dalam laga yang berlangsung di Stadion Jassim bin Hamad Al Rayyan Minggu 28 Januari 2024. Sebenarnya dalam laga ini, tim asuhan Sintayong awalnya tampil cukup menjanjikan dengan langsung melakukan serangan. Setelah kebobolan lebih dulu melalui gol bunuh diri Elkan Bagat pada menit 12, permainan timnas Indonesia sempat menurun. Namun skuad Garuda berjuang lagi untuk bisa menyamakan kedudukan dengan beberapa kali peluang tercipta. Namun akhirnya mereka kalah karena kembali kebobolan di injury time babak pertama dan di babak kedua tercetak 2 gol Australia lagi. Jordi Amat dan kawan-kawan pun harus mengakui keunggulan Australia pada laga ini. Kelemahan timnas Indonesia pada pertandingan ini mampu dimanfaatkan dengan baik oleh tim asal negeri Kanguru tersebut. Gol yang tercipta untuk Australia kebanyakan berasal dari kesalahan pemain timnas Indonesia. Pelatih Sintayong mengatakan bahwa sebenarnya anak asuhnya sudah tampil bagus dan menunjukkan levelnya. Dari segi permainan, kami sebenarnya tidak bermain buruk, ujar Sintayong kepada awak media seusai pertandingan Minggu 28 Januari 2024. Namun mantan pelatih timnas Korea Selatan tersebut mengungkapkan memang ada beberapa hal yang dia soroti, termasuk gol bunuh diri dari Elkan Bagat. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku bahwa ada 2 penyebab timnas Indonesia mengalami kesulitan mencetak gol ke gawang tim berjulukan Socceroos tersebut. Pelatih berusia 53 tahun itu menekankan bahwa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan sebenarnya tak kalah level dari Australia. Seperti yang saya katakan, bahwa saya pikir kami tidak kalah dari level performa, ujar Sin. Saya rasa penampilan ini bagus karena para pemain menjalani instruksi dengan sangat baik, tegasnya. Menurut Sin, penyebab kekalahan tak lepas dari pengalaman bertanding hingga tingkat konsentrasi pemain. Dia menilai bahwa sebagai pemain tentu saja unsur pengalaman menjadi salah satu hal penting yang dibutuhkan. Oleh sebab itu, 2 penyebab kekalahan timnas Indonesia hingga mengalami kesulitan mencetak gol ini harus diperbaiki. Tetapi yang menjadi pembeda memang unsur pengalaman dan tingkat konsentrasi pemain, kata Sin. Lebih lanjut, dalam pertandingan pastinya tim ingin meraih kemenangan. Untuk itu, dia telah menyiapkan dengan baik bagaimana timnas Indonesia punya peluang membungkam Australia.
Namun hal itu tak bisa berjalan dengan mulus karena menurut Shin untuk membuka peluang mencetak gol, pemain depan harus bisa menyelesaikan kans dengan baik. Tetapi dalam laga melawan Australia, timnas Indonesia memang benar-benar dibuat mengalami kesulitan hingga akhirnya pertandingan berakhir dengan hasil tak memuaskan buat skuad Garuda. Saya pikir kami bermain sepak bola untuk menang. Jadi saya banyak belajar tentang bagaimana kami menang melawan Australia. Jelasin. Kemudian saya pikir kami menerapkan pressing tinggi dan mungkin memiliki peluang untuk mencetak gol. Tetapi kami tidak menyelesaikannya dengan baik, tuturnya.